Di negeri, tempat simbol leluhur pernah dijunjung tinggi. Kini anak mudanya menjadikan bajak laut fiksi sebagai bendera yang menandai kegelisahan zaman. Apakah ini tanda zaman telah bergeser? Atau kita sedang kehilangan sesuatu yang lebih dalam? Dulu, leluhur kita menulis kebijaksanaan lewat lontar dan tambo. Kini, generasi barunya lebih fasih bicara dengan meme dan cosplay. Tapi apakah yang baru selalu lebih baik? Atau kita hanya sedang lupa dari mana kita berasal? Kata Prabu Siliwangi, nulalikana asal, lengit arah jeung tujuan, yang lupa asalnya akan kehilangan arah dan tujuan. Sedangkan Prabu Jayabaya pernah meramalkan, zaman edan bakal teka, sing eling lan waspada, akan datang zaman gila. Hanya yang sadar dan waspada yang akan selamat dari arusnya. Dulu, budaya kita bukan sekadar tontonan, tapi tuntunan hidup yang diwariskan turun-temurun. Wayang bukan hanya permainan bayangan, melainkan cermin jiwa manusia, antara niat dan nafsu, antara raja dan rakyat, antara terang dan kelam. Reog tidak lahir dari panggung hiburan, ia adalah tarian perlawanan yang dibungkus keindahan. Kisah tentang keberanian melawan penindasan dalam topeng singa dan bulu merak. Tari Saman bukan sekadar keindahan gerak serempak. Ia adalah doa yang menari, ritme tubuh yang menyatukan jiwa. Jiwa dalam kesadaran spiritual kolektif. Tapi hari ini, berapa banyak dari kita yang masih mengerti makna di balik itu semua? Yang tahu bahwa batik bukan sekadar motif untuk pesta pernikahan, melainkan rajutan simbolisme kehidupan tentang gunung, laut, bunga, dan filosofi Jawa kuno yang mengajarkan keselarasan. Saat suara gamelan terkubur oleh dentuman musik viral TikTok, saat lenong sunyi di panggung reot, dan perajin batik tua bekerja sendirian tanpa murid. Mungkinkah ini pertanda bahwa kita tengah menjauh dari akar yang dulu menghidupi jiwa bangsa? Di tengah gegap gempita menyambut 17 Agustus tahun 2025, bendera merah putih berkibar bersama bendera bajak laut dari dunia fantasi. Bendera One Piece ini bukan lagi sekadar simbol dari anime, tapi telah menjelma menjadi semacam lambang harapan bagi generasi baru. Sebagian melihat ini sebagai bentuk ekspresi budaya modern, cara anak muda merayakan kemerdekaan dengan caranya sendiri. Tapi sebagian lainnya bertanya dalam diam, apakah ini tanda bahwa kita telah terlalu jauh terseret arus budaya asing? Kita tidak pernah alergi pada budaya luar. Nusantara sejak ribuan tahun lalu adalah simpul peradaban dunia. Kapal-kapal dari Gujarat, Tiongkok, Eropa, hingga Arab bersandar di pelabuhan kita. Kita menyerap, tapi kita juga meramu, meleburkan dengan alam dan tradisi leluhur. Bahkan kolonialisme, kita ubah menjadi bara semangat perlawanan. Kita selalu bisa mengolah yang asing menjadi bagian dari diri kita. Tapi hari ini, di tengah festival cosplay yang menggantikan festival panen, di tengah jargon digital yang menyingkirkan petuah leluhur, bisakah kita tetap menjadi Indonesia? Atau jangan-jangan kita mulai menjadi bangsa yang tak tahu akar, karena terlalu sibuk meniru bayangan budaya yang bukan milik kita?
Para leluhur kita tidak meninggalkan pencakar langit, tidak pula teknologi canggih atau paten industri, tapi mereka meninggalkan sesuatu yang lebih dalam, petuah. Kata-kata yang lahir dari pengembaraan batin dan perenungan panjang, bagaikan pelita kecil dalam kabut zaman yang semakin tebal. Prabu Siliwangi berpesan, "Nulalikana asal, lengit arah jeung tujuan." Yang melupakan asal-usulnya akan kehilangan arah, kehilangan jiwa. Prabu Jayabaya pernah mengingatkan, zaman edan bakal teka, sing eling lan waspada. Akan datang zaman gila, hanya yang sadar dan waspada yang akan selamat dari arusnya. Dan itu baru segelintir, masih ribuan suara leluhur yang kini tercekik sunyi. Menunggu kita menoleh ke belakang, meski hanya sejenak. Seorang pemimpin tak berjalan di depan untuk disembah, tapi untuk menjadi teladan. Ia hadir di tengah untuk membangun semangat, dan di belakang untuk memberi dorongan diam-diam. Ini semua adalah benang merah yang merajut jati diri bangsa. Petunjuk yang seharusnya tak lekang oleh waktu. Tapi benang itu mulai terurai ketika anak muda lebih fasih menyebut nama-nama karakter fiksi dari dunia maya, ketimbang nama-nama pujangga, filsuf, atau raja bijak dari negerinya sendiri. Dan ketika petuah leluhur hanya menjadi kutipan tanpa makna, mungkinkah kita telah kehilangan arah seperti yang mereka takutkan? Namun, benarkah kita sedang kehilangan? Atau ini hanyalah wajah baru dari sebuah perjalanan panjang yang bernama evolusi budaya? Budaya bukanlah batu yang membeku. Ia hidup, ia bernafas, ia tumbuh, kadang berubah bentuk, tapi tetap menyimpan ruh asalnya. Mungkin hari ini anak muda tak lagi menyanyikan lagu daerah di atas panggung desa, tapi mereka mengremiksnya, memadukannya dengan beat masa kini. Mungkin mereka tak lagi memainkan wayang dalam bayangan belencong, tapi mereka bercerita lewat animasi, lewat komik digital, lewat semesta dunia maya yang tak kalah magis. Mungkin di balik topi jerami bendera One Piece ada kerinduan yang tak terucap, kerinduan untuk menjelajah, mencari makna, menjadi bajak laut yang tidak mencuri, tapi mencari harta karun yang sesungguhnya, yaitu jati diri. Karena siapa tahu, justru dari kecintaan pada budaya asing, mereka mulai bertanya pada diri sendiri, siapa aku sebenarnya? Dan pertanyaan itulah yang pelan-pelan akan menuntun mereka pulang ke akar, ke asal, ke ruh Nusantara yang tak pernah benar-benar hilang. Sejarah selalu menuliskan dua hal, apa yang telah kita tinggalkan dan jejak apa yang ingin kita wariskan. Kita bisa memilih, apakah kita akan menjadi generasi yang lupa, atau generasi yang menggali kembali makna dari warisan yang nyaris terkubur. Kita bisa tenggelam dalam gelombang budaya asing, atau menjadi nelayan yang bijak, memilah-milah ikan di laut luas dunia, tanpa melupakan rasa air di sungai tempat kita dulu tumbuh. Ratu Adil, Prabu Jayabaya, Prabu Siliwangi mungkin bukan tentang sosok yang akan datang dengan pedang dan mahkota. Mungkin mereka adalah simbol dari kebangkitan kesadaran baru. Kesadaran bahwa jati diri bukan untuk disembunyikan, tapi untuk disulam kembali dengan benang yang bisa mengikat masa lalu dan menenun masa depan. Dan jika hari ini anak-anak muda mengibarkan bendera One Piece di hari kemerdekaan, jangan buru-buru menuduh mereka lupa sejarah. Mungkin mereka hanya sedang mencari jalannya sendiri dengan simbol yang mereka pahami dalam bahasa zamannya. Karena bangsa yang besar bukan hanya yang bangga pada sejarahnya, tetapi yang mampu menanam akar di tanahnya sendiri,
walau angin zaman terus berhembus dari segala arah. Inilah Jejak Nusantara, tempat di mana sejarah dan misteri saling bersentuhan. Jika video ini membuka wawasan baru bagimu, tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di komentar, apakah kamu merasa kita sedang kehilangan akar budaya kita, atau justru menemukan cara baru untuk mencintainya? Sampai jumpa di episode berikutnya, menyusuri jejak lain dari tanah yang penuh rahasia ini. Jejak Nusantara, menyusuri sejarah, menyingkap misteri.